Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 15 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Wahyu pasal yang ke-17. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang terus memberkati kami dari hari ke hari. Sampai pada hari ini sungguh nyata kasih dan pemeliharaan Tuhan. Juga firman Tuhan yang terus Tuhan berikan pada kami mau bertekun di dalamnya supaya hati pikiran kami terus diisi kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami terarah dan kami tidak melenceng dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Mampukan kami untuk memahami pembacaan firman Tuhan hari ini, serta Engkau yang menuntun untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wahyu pasal yang ke-17, bahan perenungan diambil dari ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai ketujuh kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atas perempuan itu duduk, ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum ada. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa dengan kata Babel? Banyak nubuatan mengenai akhir zaman dikaitkan dengan kata Babel. Peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal 11 ayat 5-9 memperlihatkan pemberontakan manusia kepada Tuhan Allah penguasa dan pencipta. Manusia ingin mengklaim kemandirian dan kebebasan mereka. Mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa manusia telah dewasa dan tidak perlu bimbingan dari Tuhan. Manusia ingin menjadi Allah, Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Karena itu manusia membangun Menara Babel agar manusia tidak begitu saja dimusnahkan oleh Tuhan Allah seperti dalam peristiwa air bah di zaman Nuh. Semangat Babel ini dilukiskan dalam simbolisasi figur seorang pelacur besar yang sedang asik duduk di atas seekor binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Dijelaskan mengenai kondisi fisik di dalam ayat yang ketiga, 5, dan yang ketujuh. Pelacur ini memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia menjanjikan kemakmuran, ia menjanjikan kemerdekaan asasi manusia dan kebebasan beragama. Pelacur ini memiliki kelicikan yang mampu menawan, membuai, dan menaklukkan pikiran manusia. Dengan kepintaran dan kepandaiannya berbahasa dan juga berorasi atau berpidato, semua bangsa-bangsa bertekuk lutut di hadapan pelacur ini. Pelacur besar itu ialah Kekaisaran Romawi yang mengangkat dirinya menjadi Allah atas semua bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, binatang yang dilihat Yohanes ini sama dengan yang ada di dalam pasal 13 ayat 1 ya. Binatang itu adalah Kristus palsu ya, atau antikristus. Kristus palsu atau antikristus. Antikristus itu bisa mewujud apa atau siapa saja. Namun dalam konteks gereja di abad pertama, ia menunjuk pada Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan perwujudan dari kuasa jahat yang silih berganti terlahir kembali ke dunia. Mereka membius semua bangsa-bangsa dengan dewa-dewi mereka. Mereka melegalkan pelacuran. Mereka meracuni semua bangsa dengan tontonan kekerasan dan kebengisan gladiator di Koloseum atau teater-teater mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejahat dan sekejam apapun kuasa dari si jahat, Tuhan Allah tidak akan lepas kendali. Dia akan memperhatikan umatnya. Di dalam kitab suci yang tadi kita baca bahwa anak domba yang akan mengalahkan semuanya itu, mengalahkan pelacur dengan segala binatang-binatang yang ada, dikalahkan oleh anak domba. Dan ini menunjukkan bahwa kejahatan si iblis dapat ditaklukkan oleh Tuhan. Memang di sini kita perhatikan bahwa kejahatan si iblis dapat dipakai Tuhan untuk menggenapkan apa yang direncanakannya tentang keadilan bagi orang benar, juga kehancuran dari kuasa si iblis
dan penghukuman bagi bangsa-bangsa yang mengikut kehendak si iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi gambaran buat kita di masa sekarang untuk senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan, tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan hati kita terpengaruh, pikiran kita terpengaruh dengan tipu muslihat iblis, dengan ajaran-ajaran ataupun dongeng-dongeng yang memikat telinga kita dan hati kita. Segala sesuatunya harus diuji dengan firman Tuhan. Walaupun sepertinya baik, sepertinya masuk akal, sepertinya manusiawi, tetapi kita harus menguji segala sesuatunya, apakah itu sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan supaya jangan kita mudah terkecoh dengan hal-hal yang demikian. Dikatakan bahwa pelacur ini sangat mempengaruhi dunia. Si iblis sangat mempengaruhi dunia. Karena itu jangan kita terpengaruh dengan tipu muslihat iblis yang akan mempengaruhi hidup kita. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan kepadanya supaya kita diberi kemampuan, diberikan hikmat untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa Allah berkuasa, berdaulat atas sejarah manusia. Kebanggaan Romawi telah pudar, telah hancur. Terbukti digantikan dengan kekuasaan yang lain. Dan sampai hari ini ada kekuasaan-kekuasaan yang lain yang tentunya ingin mempengaruhi iman orang Kristen. Mari kita tetap bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan dan bersekutu bersama dengan saudara seiman. Sehingga selalu kita mendapatkan kekuatan dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia yang seringkali membawa pikiran dan perasaan dan juga sikap untuk menjauh dari Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan menang. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami supaya kami tetap berada di dalam Tuhan. Kami tidak terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan di dunia ini yang sepertinya sudah menguasai dan ingin menggocoh umat Tuhan untuk meninggalkan Tuhan dan mengikuti jalan iblis. Kami mohon biarlah Tuhan memampukan untuk kami tetap bersama dengan Engkau, mendapatkan kekuatan setiap hari, sehingga kami menang melawan semuanya itu bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.